Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita masuk pada bagian ketiga dari Al-Kitabu Al-Asasi jilid yang pertama. Pada bagian ketiga ini, pada pelajaran ke-13, kita akan mulai mempelajari merangkai kalimat. Kita akan mempelajari cara melangkai kalimat. Artinya, kita sekarang akan membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Kita sudah belajar mufradat, asma, dan af'al. Kita sudah belajar kata-kata, kata benda, dan kata kerja. Sekarang kita merangkai kata benda dan kata kerja tersebut supaya menjadi kalimat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsalits asyar. Ad-darsu ats-tsalits asyara. Pelajaran yang ke-13. Baitu Bakrin alif. Baitu Bakrin alif. Baitu rumah, Bakrin artinya bakar, bakar nama orang maksudnya. Alif artinya A. Baitu Bakar A. Artinya nanti akan ada judul yang sama tapi B. Nah, insyaAllah setelah pelajaran ini akan ada yang B. A dalam bahasa Arab alif. Kalau B, ba. C, jim. Seperti itu. Karena dalam bahasa Arab, alif, ba, ta, tha adalah huruf hijaiyah. Kemudian berikutnya, hadza baitu Bakrin. Hadza baitu Bakrin. Ini rumah Bakar. Hadza baitu Bakrin. Hadza baitu Bakrin artinya ini rumah Bakar. Hadza baitu Bakrin. Hadza untuk laki-laki, untuk kata benda yang tidak ada taknya, tak marbutah, atau tak yang bisa dibaca dengan ha. Hadza baitu Bakrin. Ini rumah Bakar. Kemudian, raqmul baiti thalathatun. Raqmul baiti thalathatun. Raqmul baiti thalathatun. Raqmu artinya nomor. Al-baiti artinya rumah. Thalathatun 3. Jadi nomor rumah adalah 3. Nomor rumahnya 3. Al-baitu fi syari'il masjidil haram. Al-baitu fi syari'il masjidil haram. Al-baitu fi syari'il masjidil haram artinya adalah al-bait artinya rumah, fi artinya di. Syari'i artinya jalan. Syari' artinya jalan. Al-masjidil haram nama jalannya Al-Masjidil Haram. Jadi rumahnya di Jalan Masjidil Haram. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Artinya rumahnya besar. Rumah itu besar. Al-baitu, rumah itu besar. Halaman berikutnya. Amama al-baiti hadiqatun wasi'ah. Amama al-baiti hadiqatun wasi'atun. Di depan rumah ada taman yang luas. Amama artinya di depan. Al-baiti artinya rumah. Di depan rumah. Hadiqatun wasi'atun. Kebun yang luas atau taman yang luas. Wa hawla al-hadiqati surun murtafi'un. Wa hawla al-hadiqati surun murtafi'un. Wa hawla artinya dan di sekitar. Al-hadiqah taman, di sekitar taman ada surun. Sur artinya pagar yang tinggi. Murtafi' artinya tinggi. Dan di sekitar taman ada pagar yang tinggi. Wa haulal hadiqati surun murtafi'un. Kemudian Baitu Bakrin qaribun minal masjid. Baitu Bakrin qaribun minal masjidi. Rumah Bakar dekat dari masjid. Baitu Bakrin rumah Bakar qaribun dekat min atau kalau disambung bacanya mina. Min artinya dari, minal masjidi dari masjid. Wa ba'idun 'anis suq. Wa ba'idun 'anis suq. Ba'id artinya wa artinya dan, ba'id artinya jauh, wa ba'idun dan jauh, 'anis suqi dari pasar. Kemudian berikutnya kita sudah masuk ke dalam latihan. Ahsant. Al-kalimatu al-jadidah. Al-kalimatu al-jadidah. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Baitun artinya adalah rumah. Ahsant. Tis'atun
9. Arba'atun, 4. Qaribun, dekat. Al-Haram, Masjidil Haram, yang masjid yang suci. Amama, di depan. 7. 7. Ithnan, 2 artinya. Ya. Haula, tadi sudah dibaca. Haula artinya sekitar, di sekitar. Syari' artinya jalan. Asyarah, 10. Asyarah, 10. Khamsah, khamsatun atau khamsah artinya adalah 5. Hasan. Ba'idun, jauh. Ba'idun, jauh. Surun, surun murtafi, tadi sudah kita baca. Surun artinya adalah pagar. Al-masjid, masjid, jelas. Thamaniyatun, 8. Ya. Thalathatun, 3. An, dari. Murtafi', tinggi. Sifrun, 0. Ini yang tidak tahu harokatnya diberikan harokat, ya, supaya tidak salah dalam menghafal nanti. Karena ini kata-kata yang harus dihafal, oleh karena itu jangan sampai salah. Kemudian tadi sifrun artinya 0, sittatun artinya 6, ya, sittah 6, wahid 1, wasi'atun artinya adalah luas. Wasi'ah artinya adalah luas. Jamil. Kemudian latihan berikutnya kita dilatih menulis tulisan atau menulis huruf waw, tapi ini sudah jelas. Wajhun artinya adalah wajah atau muka. Sant. Wisadah artinya adalah bantal. Wusulun, wusulun sampai. Ya. Kemudian syajaratun, pohon. Jamil. Mishratun, pisau, kateter, pisau. Pernah ini di pelajaran tentang dokter sudah kita jelaskan. Kemudian ada rishun. Rish artinya adalah ekor, ya. Kemudian berikutnya at-tadribat, latihan-latihan. At-tadribu al-awwal, latihan yang pertama, syari'. Ini semua kata-katanya kalau kita perhatikan semuanya adalah pengulangan dari pelajaran yang telah kita pelajari. Jadi coba diusahakan untuk menjawab sendiri artinya. Syari' artinya jalan. Ahsan. Bait, baitun, rumah, ya. Ba'idun, jauh. Syari' ini sudah, ya, di sini. An artinya dari. Murtafi'un, tinggi, ya. Ista'idda, bersiap-siap. Haula, di sekitar. Jamil. Kabirun, besar. Murtafi'un, sudah barusan dijelaskan. Kemudian berikutnya al-masjidi. Al-masjidu, masjid artinya, betul. Kemudian yajlisu, duduk. Al-masjid, jelas sudah dijelaskan. Surun, pagar. Yajri, berlari. Ahsantum, berlari. Yajri, berlari. Al-haram, bisa diartikan haram, atau kalau kita mengatakan Masjidil Haram sama saja, masjid yang disucikan. Thalathatun, 3.
Al-haram sudah dijelaskan. Yabki, menangis. Yatawadda'u, berwudu. Qaribun, dekat. Yakhruju, keluar. Yadkhulu, masuk. Yarka'u, ruku'. Qaribun, ya, sudah dijelaskan qaribun. Santum. Kemudian berikutnya at-tadribu ats-tsani, latihan yang kedua. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun artinya rumah itu besar. Rumah itu besar. Al-qafasu kabirun. Sangkar itu besar. Kurungan itu besar. Al-masjidu kabirun. Nah, masjid itu besar. Nah, ini cara membuat kalimat dari dua kata benda. Kita melihat al-baitu kabirun. Al-baitu karena di permulaan kita pakaikan pakai alif lam, al-baitu. Kemudian yang berikutnya tidak pakai alif lam, al-baitu kabirun. Artinya bahasa Indonesianya adalah rumah itu besar, begitu. Kemudian as-suru kabirun. As-suru kabirun. Pagar itu besar. Pagar itu besar. Yamin. Kemudian hadiqatun wasi'ah. Hadiqatun wasi'atun. Taman yang luas. Hadiqatun wasi'atun. Taman yang luas. Kenapa sini saya katakan yang, dan di sini kita katakan rumah itu besar? Di sini ada alif lam. Al-baitu kabirun. Ada alif lam, setelah alif lam di sininya tanwin. Jadi ini artinya al-baitu kabirun, rumah itu besar. Kalau di sini semuanya tanwin, dari pertama tanwin dan tanwin. Kalau sama, itu artinya yang. Hadiqatun wasi'atun artinya taman yang luas. Hadiqatun wasi'atun, taman yang luas. Suqun wasi'ah. Suqun wasi'ah artinya pasar yang luas, sama. Karena tanwin dan ini juga tanwin. Mahattatun wasi'atun. Mahattatun wasi'atun. Terminal yang luas atau stasiun yang luas. Ini juga tanwin dan tanwin, maka kita katakan dengan yang. Hujratun wasi'atun. Hujratun wasi'atun. Hujratun wasi'ah artinya adalah ruangan yang luas. Nanti insya Allah pelajaran tentang arti daripada kata sifat yang, kemudian al-baitu kabirun, ini disebut dengan mubtada dan khabar, nanti akan dipelajari dalam pelajaran nahwu, dan juga di sini dalam kitab ini nanti akan dibahas insya Allah dengan jelas. Syari'ul masjidi artinya adalah jalan masjid. Syari'ul masjidi artinya jalan masjid. Syari'us suqi artinya adalah jalan pasar. Syari'us suqi, jalan pasar. Syari'ul masjidi barusan sudah dijelaskan. Syari'ul matari. Syari'ul matari artinya adalah jalan bandara. Jalan bandara. Syari'ul mahattati. Syari'ul mahattati artinya jalan stasiun atau jalan terminal. Berikutnya at-tadribu ats-tsalits. Latihan yang ketiga. Raddid ma yali. Raddid ma yali. Raddid artinya ulangilah. Raddid ulangilah. Ma yali yang berikut ini. Berikut ini diulang-ulang. Ya, artinya saya baca kemudian yang mendengar ikut membacanya. Al-baitu fi syari'il masjidil haram. Al-baitu fi syari'il masjidil haram. Artinya rumah itu di jalan Masjidil Haram. Ya, al-baitu rumah, fi artinya di, syari artinya jalan, al-Masjidil Haram adalah al-Masjidil Haram. Al-qalamu fil haqibati. Al-qalamu fil haqibati. Pulpen, al-qalam artinya pulpen, fil haqibah di tas. Al-haqibah artinya tas.
At-tabibu fil iyadati. At-tabibu fil iyadati. At-tabib artinya dokter di klinik. Al-iyadah artinya klinik. Ad-dhabitu fil matar. Ad-dhabitu fil matari. Petugas itu di bandara. Petugas itu di bandara. Al-kitabu fil maktabati. Al-kitabu fil maktabati. Kitab itu di perpustakaan atau di rak buku. Al-mudhifu fit ta'irati. Al-mudhifu fit ta'irah. Al-mudhifu fit ta'irah. Pramugara laki-laki di pesawat. At-ta'irah artinya pesawat. Kemudian berikutnya latihan yang keempat. At-tadribur rabi'. Latihan yang keempat. Raddid ma yali. Ikutilah ulangilah kata yang berikut ini. Di sini ada ta dan ada kaf dengan qaf. Ini mungkin salah. Ini bukan ta dan ini bukan to, tapi kaf dengan qaf. Diganti kaf. Ya, kaf dengan di sini qaf. Diganti. Disuruh memilih antara huruf kaf dengan huruf qaf. Saya akan bacakan dan dipilih mana, apakah huruf yang saya sebut huruf kaf atau huruf qaf. Ka atau ko. Kalbun. Ya, saya baca huruf kaf, kalbun. Kemudian qul. Saya pilih huruf qaf. Ini tentunya salah, bukan ta dan bukan to. Al-kalil. Huruf kaf. Lakam. Huruf kaf. Ahsant. Ashrak. Huruf kaf. Ahsant. Baraq. Huruf qaf. Ahsantum. Kabbal. Huruf kaf. Raqad. Huruf qaf. Ahsantum. Berikutnya, halaman berikutnya at-tadribu al-khamis. Ini pelajaran baru, latihan kelima. Ini pelajaran tentang adat atau bilangan dan ini harus dihafalkan. Dari 0 sampai 10. Sifrun, ini tadi sudah dijelaskan juga. Sifrun artinya adalah 0. Tulisannya begini, ya, bahasa Arabnya tulisannya begini, sifrun. Bacaannya yang ini bacaannya, sifrun. Artinya adalah 0. Kemudian wahidun. Wahidun artinya 1. Wahidun artinya 1. Ini tulisan cara menulis angka 1 dalam bahasa Arab. Bacanya seperti ini, wahidun. Wahid. Ithnan. Ithnan. Ithnan artinya 2. Ithnan artinya 2. Kemudian thalathatun. Thalathatun. Thalathatun artinya 3. Cara penulisan angkanya dan ini cara penyebutannya. Kemudian arba'atun. Arba'atun artinya adalah 4. Arba'atun 4. Arba'atun 4. Kemudian khamsatun. Khamsatun atau khamsah artinya 5. Khamsah artinya 5. Kemudian sittah. Sittatun atau sittah artinya adalah 6. Kemudian sab'ah. Sab'atun atau sab'ah artinya 7. Kemudian thamaniyatun. Thamaniyatun atau 8. Ya, artinya adalah 8. Tis'atun.
artinya adalah 9. Asyaratun, asyarah, artinya adalah 10. Ini cara penulisan angkanya begini. Kemudian ini cara penyebutannya, asyarah. Kemudian at-tadribu as-sadis, latihan yang ke-6. Akmil ma yali, sempurnakan yang berikut ini. Akmil artinya sempurnakan, ma yali yang berikut ini. Kita lihat gambarnya, kemudian kita jawab. Ya, ini gambar al-qalamu qaribun min, al-qalam artinya pulpen, dekat dari mana pulpen? Dekat dengan ini. Ini apa? Kitab. Al-qalamu qaribun minal kitabi wa ba'idun, dan jauh dari sini. Ini apa? Penggaris. Apa bahasa Arabnya? Al-mistarah. Jadi kita katakan al-qalamu qaribun minal kitabi ba'idun anil mistarati. Kalau qarib pakainya min. Darinya pakai min. Kalau ba'id pakainya an. Ba'idun an. Jangan ba'idun min, tapi ba'idun an. Karena dalam bahasa Arab ada sebagian kata harus huruf yang setelahnya harus mengikuti kata tersebut. Seperti min ini sudah satu paket dengan qarib, ba'id sudah satu paket dengan an. Gitu. Kemudian setelah itu al-mistaratu qaribatun, al-mistarah ini mistarah penggaris, qaribatun dekat dari minal qalam, dekat dari kolam, dari pulpen. Wa ba'idatun an al-kitab. Ba'idatun an al-kitab. Lihat di sini pakai ta marbutah, qaribatun. Ini ta marbutah namanya, qaribah. Nah, kenapa? Karena ininya pakai ta marbutah di sini. Ini perempuan, muannats namanya. Perempuan harus sesuai dengan yang disebutkan. Ya. Ini qaribah kata sifat. Jadi harus sesuai dengan sebelumnya. Al-mistaratu qaribatun min penggaris dekat dari pulpen. Wa ba'idatun anil kitabi, dan jauh dari kitab. Kemudian berikutnya as-sikinu qaribun. Lihat, kita lihat as-sikin tidak ada taknya. Tidak seperti ini. Kalau ini ada tak. Maka di sininya juga tidak pakai tak. Qaribun. Kalau ini pakai tak karena di sininya ada tak, maka pakai tak. Mudah-mudahan jelas. As-sikinu qaribun min, ini sikin artinya pisau, dekat dari at-tufah, dari apel. Qaribun minat tufah wa ba'idun, dan jauh dari, wa ba'idun an, ini gambar apa? An at-tabaq, ahsantum. Nah, ini dicari sendiri bagaimana cara penulisannya, karena semua kata-kata ini sudah kita pelajari. Berikutnya at-tabaqu qaribun min, at-tabaq artinya ini nampan, ya. Nampan atau disebut dengan piring, tapi bukan piring, lebih luas dari piring. At-tabaqu qaribun min, at-tabaq artinya nampan lebih dekat, nampan dekat dari mana? Dekat dari pisau. Qaribun minas sikini wa ba'idun an at-tufah, jauh dari at-tufah atau apel. Kemudian berikutnya, halaman berikutnya, kita lihat as-sayyaratu qaribatun min, as-sayyarah artinya mobil, dekat dari, apa ini gambar? Qaribatun minasyajarah dari pohon. Mobil dekat dari pohon. As-sayyaratu qaribatun minasyajarah wa ba'idatun an al-baiti. Al-baiti atau al-manzili, dan jauh dari rumah. Ini gambar rumah.
Kemudian al-baitu rumah, qaribun min dekat dari apa ini tadi? Ini gambar mobil ya. Qaribun min min as-sayyarati. Lihat di sini al-baitu pakai qarib. Kenapa qaribun bukan qaribatun? Karena al-baitu tidak ada ta marbutah. Di sini as-sayyarah pakai qaribatun karena di sayyarahnya ada ta marbutah. Nah, ini harus dibedakan. Nah, yang ada ta marbutah disebut dengan muannats, atau kata perempuan. Karena ada ta marbutah menunjukkan dia perempuan. Kalau tidak ada disebut dengan mudzakkar. Mudzakkar artinya dia kata laki-laki. Istilahnya seperti itu. Al-baitu qaribun minas sayyarati wa ba'idun an, dan jauh dari asy-syajarah, dan jauh dari pohon. Kemudian berikutnya at-tadribus sabi', latihan yang ke-7. Akmil mayali. Akmil artinya adalah sempurnakan. Akmil mayali yang berikut ini. Akmil mayali, sempurnakan yang berikut ini. Thalathatun artinya 3. Al-masjidi artinya masjid. Ya. Syari' artinya jalan. Haula artinya sekitar. Hadiqatun artinya adalah luas. Nah, sekarang perintahnya apa? Di sini ada titik-titik, kita isi dari kata-kata yang ada di atas ini. Ini kata-kata di atas ini kita pilih untuk di bawah. Di sini kita isi. Al-baitu fi, rumah di mana? Ini fi syari'i al-masjidil haram, di jalan Masjidil Haram. Amamal baiti, di depan rumah. Hadiqatun wasi'ah, ada kebun yang luas, jamil. Kemudian berikutnya yang ketiga, baitu bakrin qaribun min, rumah Bakar dekat dari al-masjidi, dekat dari masjid. Berikutnya haulal hadiqati, di sekitar taman, surun murtafi', ada pagar yang tinggi. Surun murtafi'un, pagar yang tinggi. Raqmul baiti, nomor rumah. Raqmul baiti thalathatun, 3. Nomor rumah adalah 3. Sant. Halaman berikutnya at-tadribu ats-tsamin, latihan yang ke-8. Iqra, bacalah, baca dan artikan tentunya. Nah, ini baitun. Baitun, al-baitu. Al-baitu. Di sini ada kaidah penting untuk diingat dan dicatat. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kata tidak pakai alif lam, nah ini alif lam. Tidak ada alif lamnya, harus dipakaikan tanwin. Baitun, baitun. Nah, ini baitun ditanwin. Ya, baitun. Tapi kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Kita harus baca tanpa tanwin. Al-baitu, al-baitu. Nah, ini sama. Qafasun. Ini al-qafasu. Bedanya apa pakai al dengan tidak? Kalau pakai al artinya sudah diketahui. Jadi yang ini sudah diketahui. Al-baitu kita bicara rumahnya, tentang rumah, dan rumah sudah diketahui. Misalkan kita bicara tentang rumah yang baru kita lihat, atau rumahnya Ahmad, atau rumahnya orang yang kita kenal, rumahnya sudah kita fahami siapa. Tapi kalau baitun bicara tentang rumah yang tidak kita ketahui, maka disebut dengan nakirah, maka kita tidak pakai alif lam, kita pakai tanwin, baitun. Ya, kalau saya mengatakan misalkan saya ingin melihat rumah, uridu, misalkan saya ingin melihat sebuah rumah. Saya mau melihat rumah apa saja yang saya mau lihat, tidak saya tentukan rumahnya. Saya tidak tahu mana yang saya akan lihat, tidak saya tentukan. Maka disebut kita harus menggunakan tanwin. Baitun, baitan, baitin, seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui rumahnya, kita pakai al. Ya, mudah-mudahan jelas ini. Qafasun, artinya kalau dipakai alif lam, al-qafasu,
Qafasun artinya adalah kurungan, ya, atau sangkar. Hadiqatun, al-hadiqatu artinya adalah taman, ya. Masjidun dengan al-masjidi artinya masjid. Babun, al-babu artinya pintu. Kemudian berikutnya latihan yang ke-9 dan ini harus dihafal. Ini harus dihafalkan. Dan seperti yang saya katakan harus dihafalkan dan dikumpulkan kata-kata ini. Ya, mufrad wa jama'. Ada istilah mufrad, ada istilah jama'. Mufrad apa artinya? Mufrad artinya adalah tunggal. Kata tunggal. Kalau jama' kata banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia kita contohkan misalkan kalau ada satu anak laki-laki kita katakan satu anak. Tapi kalau banyak kita katakan anak-anak. Rumah kita katakan satu rumah. Tapi kalau banyak kita katakan rumah-rumah. Di bahasa Indonesia kita mengulang. Di bahasa Arab kita harus menghafalnya. Jadi di dalam bahasa Arab harus dihafalkan. Tunggal, kata tunggal, contohnya rojulun. Rojulun artinya laki-laki. Rojulun artinya laki-laki. Kita lihat satu orang laki-laki disebut dengan rojulun. Kalau banyak, lihat 1, 2, ini ada 3, ya. Lebih dari 3 dikatakan rijalun. Rijalun. Jadi rijalun artinya bentuk banyak dari kata rojulun. Rojulun satu orang laki-laki, banyaknya kalau kita mau mengatakan banyak laki-laki lebih dari 3, maka kita katakan rijalun. Kemudian setelah itu qalamun. Qalamun apa artinya? Pulpen. Qalamun artinya adalah pulpen. Tapi satu pulpen. Kalau kita mau menyebutkan satu pulpen, saya punya satu pulpen, indi qalamun, maka kita katakan qalam. Kalau banyak, lihat pulpennya banyak, kita katakan aqlamun. Aqlamun. Aqlamun artinya adalah pulpen-pulpen. Ya, lebih dari 3. Tabaqun. Satu nampan. Tabaqun. Kalau banyak, atbaqun. 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 Ini diberikan harokat. Jangan sampai tidak dikasih harokat supaya bisa membacanya. Lampu satu disebut dengan misbahun. Misbahun. Masabih itu jamaknya, bentuk jamak. Masabihu artinya adalah lampu-lampu. Lihat, 3 atau lebih disebut dengan masabih. Kitabun artinya satu kitab. Kalau banyak kitabnya, kutubun. Kutubun banyak. Kutubun banyak. Kemudian setelah itu ada gambar hewan, timsah. Timsahun artinya adalah buaya, satu buaya. Kalau banyak, buayanya ada 3 atau lebih disebut dengan tamasih. Tamasih. Ya. Jamalun, satu ekor unta. Satu ekor unta. Kalau banyak disebut dengan jimalun. Jimalun. 3 atau lebih, 3 ekor lebih unta disebut dengan jimal. Kemudian usfurun artinya adalah burung kecil. Usfur burung kecil satu. Tapi kalau banyak disebut dengan asafir. Asafiru. Asafiru. Ya. Kemudian berikutnya baitun. Baitun artinya adalah rumah. Baitun rumah, satu rumah. Kalau banyak rumahnya disebut dengan buyutun. Buyutun, banyak rumah. Kemudian setelah itu ada gambar kalb. Ya, kalbun, satu anjing. Ya, kalau kita melihat satu anjing sebut dengan kalb. Kalau satu ekor anjing. Kalau banyak kilabun. Kilabun banyak. 3 ekor anjing atau lebih. Berikutnya latihan yang ke-10 at-tadribu al-ashir, latihan yang ke-10 iqra wa akmil, baca dan sempurnakan. Misalun, contohnya, nah ini disuruh baca dan sebutkan, ini harus dihafalkan. Wahidun, wahid. Ithnan, 2. 3 apa? Thalathah, thalathatun. Arba'atun. Yang kelima, khamsatun. Khamsatun.
Yang keenam, sittah atau sittatun. Kemudian yang ketujuh, sab'ah, sab'atun, 7. Yang kedelapan, thamaniyah, thamaniyah. 9, tis'ah. 10, asyarah. Asyarah artinya adalah yang ke-10 artinya asyarah. 10 artinya asyarah. Kemudian setelah itu at-tadribu al-hadi asyar, latihan yang ke-11. Mahattah artinya stasiun atau terminal. Baitun, rumah. Hasan. Abun, ayah, bapak. Khubz, khubzun, roti. Jamil. Jazarun, jazarun artinya adalah wortel. Kemudian at-tadribu ats-tsani asyar, latihan yang ke-12. Kawin kalimatin, kawin kalimatin. Buatlah kata-kata. Di sini kalimat artinya kata-kata. Di sini ada huruf sa, ra, dan hamzah. Sara. Nah, ini disuruh buat kalimat yang bermanfaat, yang ada artinya dalam bahasa Arab. Maka kita katakan ra'sun, ra'sun. Ra'sun apa artinya? Kepala. Ya. Sini ada nun, nunnya mati, fa dan a, dan hamzah. Anfun artinya hidung, hidung ya. Anfun, hidung. Di sini ada jim mati, kemudian ri dan lam. Rijlun artinya adalah rijlun, kaki. Nah, kemudian di sini ada ra, sya, ain. Sya'run artinya adalah rambut. Sini ada sa, da, dan ra. Ini ada da-nya di sini. Sadrun artinya adalah dada. Santum. Berikutnya at-tadribu ats-tsalits asyar, latihan yang ke-13. Uktub. Uktub artinya tulislah. Amamal baiti hadiqatun. Ini latihan nulis ya. Amamal baiti hadiqatun. Di depan rumah ada taman. Wa haulal hadiqati surun. Dan di sekitar taman ada pagar. Wa haulal hadiqati surun. Ini disuruh tulis supaya latihan menulis bagi yang ingin dipersilahkan. Terus, nah kalau sudah, ini latihan terakhir dan berikutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran Baitu Bakar yang yang B. Rumah bakar yang bagian yang kedua. Allahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.